Baik, saat ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah pemrograman jaringan, yaitu membuat aplikasi client server. Kita langsung saja membuka NetBeans. Di sini saya sudah membuat dengan nama file yaitu chat@client.java dan juga chat@server.java. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kode-kode yang ada pada chat@client.java. Di sini yang pertama ada import static client server chat client server.chat@server.dot. Fungsi kode ini yaitu untuk mengimport Dot dari kelas chat.server dalam paket chat client server secara statis. Selanjutnya ada import static chat client server.chat@server.ss. Kode ini berfungsi untuk mengimpor SS dari kelas chat server dalam paket chat client server secara statis. Selanjutnya, untuk import java.io.data input stream, untuk fungsinya untuk mengimpor kelas data input stream yang digunakan untuk membaca data primitif dari stream input dalam bentuk portable. Selanjutnya, ada import java.io.data output stream. Ini berfungsi untuk mengimpor kelas data output stream yang digunakan untuk menulis data primitif ke stream output dalam bentuk portable. Selanjutnya ada import java.net.server-socket, yaitu untuk mengimpor kelas server socket yang digunakan untuk membuat server socket yang mendengarkan permintaan koneksi dari klien. Selanjutnya ada import java.net.socket, yaitu untuk mengimpor kelas socket yang digunakan untuk membuat koneksi antara server dan klien. Selanjutnya di sini ada deklarasi kelas, public class, chat at client extends javax.swing.gframe. Ini berfungsi ini merupakan turunan dari javax.swing.gframe yang berarti bahwa kelas ini adalah sebuah gframe atau jendela GUI di aplikasi Java Swing. Selanjutnya ada static socket S yang digunakan untuk membuat koneksi ke server. Socket ini akan digunakan untuk komunikasi antara klien dan server. Selanjutnya ada static data input stream disk yang digunakan untuk membaca data dari server. Data input stream memungkinkan pembacaan data primitif dari stream input. Selanjutnya ada static data output stream dot yang digunakan untuk mengirim data ke server. Data output stream memungkinkan penulisan data primitif ke stream output. Selanjutnya di sini ada untuk kode yang ini berfungsi untuk mengirim pesan yang diketik oleh pengguna dalam aplikasi chat client. Ketika dieksekusi, kode ini akan membaca teks dari file teks message.text, mengirimkan teks tersebut ke server menggunakan data output stream dot, dan kemudian mengosongkan file teks untuk mempersiapkannya menerima pesan baru. Dan untuk blok try catch
digunakan untuk menangani potensi exception yang mungkin terjadi selama proses pengambilan dan pengiriman pesan, memastikan bahwa aplikasi tidak akan crash, dan memberikan tempat untuk menambahkan penanganan error yang sesuai. Selanjutnya, pada bagian ini, yang pertama, membuat koneksi ke server. Perintah ini untuk membuat soket yang terhubung ke server yang berjalan di localhost pada port 1201. Selanjutnya, inisialisasi stream. Pada perintah ini, this data input stream digunakan untuk menerima data dari server. Dan pada perintah dot data output stream digunakan untuk mengirim data ke server. Selanjutnya, pada perintah ini, selama pesan yang diterima tidak sama dengan exit, klien akan terus membaca pesan dari server menggunakan this.read UTF. Pesan yang diterima akan ditambahkan ke message add area teks yang digunakan untuk menampilkan pesan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian chat at server. Yang pertama, pada perintah berikut, mendeklarasikan paket chat client server dan mengimpor kelas-kelas yang diperlukan untuk membangun aplikasi client server. Di sini, data input stream dan data output stream digunakan untuk membaca dan menulis data antara klien dan server, sedangkan server socket dan socket digunakan untuk membuat koneksi jaringan antara klien dan server. Selanjutnya, pada deklarasi public class chat at server yang merupakan turunan dari javax.swing.gframe sehingga menyediakan antarmuka grafis untuk server chat. Kelas ini juga mendeklarasikan variabel statis server socket ss, socket, data input stream this, dan data output stream dot yang digunakan untuk mengolah koneksi jaringan dan pertukaran data antara server dan klien. Selanjutnya, pada perintah yang ini sama seperti penjelasannya sama seperti pada chat at client. Selanjutnya, pada bagian perintah yang berikutnya, kode ini merupakan bagian dari server chat yang berjalan di sisi server. Ketika server dijalankan, ia membuat server socket dengan nomor port 1201 dan kemudian menerima koneksi dari klien menggunakan ss.achieve. Setelah koneksi diterima, server membuat data input stream dan data output stream untuk menerima dan mengirim data ke klien. Selama pesan yang diterima tidak sama dengan exit, server akan terus membaca pesan dari klien menggunakan this.readUTF dan menambahkan ke message area yang mungkin merupakan area teks di GUI server untuk menampilkan pesan yang diterima dari klien. Selanjutnya, saya akan mencoba merun kedua file ini. Pertama, kita run
chat at server.java kita run bersamaan dengan chat at client.java. Di sini outputnya sudah muncul. Langsung saja kita coba mengirim pesan dari server ke klien. Send. Bisa kita lihat bahwa server dapat mengirim pesan ke klien. Kita akan membalasnya dengan kita kirim dan server langsung menerima pesan dari klien. Kita coba sekali lagi. Bisa kita lihat bahwa output dari chat at server.java dan chat at client.java bisa menghasilkan, yaitu server bisa mengirim chat ke klien, begitu juga klien bisa mengirim chat ke server. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.